Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Gelatin minggu lalu sudah presentasi, namun ada kekurangan yaitu diagram pembuatan gelatin. Di sini kami sudah menambahkan diagram pembuatan gelatin dan di sini saya akan jelaskan. Yang pertama itu bahan pembuatannya terbuat dari tulang sapi, kemudian proses selanjutnya itu penghancuran dan pencucian. Di proses penghancuran pencucian ini dibersihkan kotorannya. Setelah itu, hancuran tulang sapi ditimbang sebanyak 100 gram, lalu direndam dalam air hangat. Setelah proses ini, dilanjutkan ke proses yaitu pengeringan. Dikeringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama setengah jam. Setelah itu, direndam dalam HCl dengan konsentrasi 15% selama 4 hari, 8 hari, 12 hari, dan 15 hari. Kemudian, dihidrolisis dengan H2O pada suhu yang berbeda yaitu 60 derajat, 70, 80, dan 100 derajat Celcius. Kemudian diaduk dengan kecepatan 300 rpm selama 4 jam. Kemudian akan dilakukan proses penyaringan. Dan di penyaringan ini akan didapatkan residu dan filtrat. Dan residunya ini dibuang, sedangkan filtratnya dianalisa. Untuk video pembuatan gelatin, di sini juga kami sudah mendapatkan dari YouTube, Bu. Di bagian mikrofonnya ini dibuat speaker atau apa gitu kan, same as system, jadi masuk suaranya ke Zoom-nya. Ini kami nonton gambarnya aja, nggak ada suara. Maaf Bu, gimana Bu? Di mikrofon itu kan ada centangnya ke atas ya. Nah, pencet centang ke atasnya itu, nah dipilih same as system coba, yang mic speakernya. Dapat. Ada enggak suaranya? Bisa Hidayat, di gambar mikrofonnya kan ya, ada gambar centang ke atas gitu kan. Nah, kamu pencet centang ke atasnya, nanti dipilih speakernya same as system. Dapat Hidayat? Yang di SEM ini ya Bu? Iya, iya. SEM System. Dapat. Udah Bu? Sudah ya? Iya udah. Nggak keluar ya? Ya udah lanjutlah, nggak apa-apa. Kalau bisa sambil dijelasin aja video yang tampil. Ini sampelnya daging babi ya? Kulit babi.
Oke, udah ya, ini tinggal pengaplikasian gelatin yang diproduksinya ya. Kita nggak tahu gimana dia buatnya tadi. Silakan ditutup videonya. Harusnya tadi sambil dijelasin, temennya nggak tahu ini ngapain. Saya suaranya nggak kedengeran, title-nya nggak keluar ya. Oke, silakan ditutup, Hidayat. Oke, silahkan lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? Selesai mekanismenya, mekanisme pembentukan gelnya. Sekian Bu tambahan presentasi dari kelompok kami. Oh, cuman itu tambahannya. Iya Bu, cuma itu Bu tambahannya Bu. Ya sudah, silahkan kelompok selanjutnya. Terima kasih Bu. Jangan lupa ya, langsung di-submit ya tugasnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari selamat sore, kami dari kelompok 4 ingin menambahkan presentasi yang kemarin tentang mekanisme mengikat air pada santan gam. Menurut Venema, air akan terikat melalui ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil dari hidrokoloid membentuk konformasi double helix sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Struktur 3 dimensi inilah yang akan mempertahankan air. Mekanisme mengikat air pada santan gam akan menghasilkan penurunan kadar air pada bahan. Penurunan kadar air ini dikarenakan santan gam adalah polisakarida yang memiliki gugus polar sehingga air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil. Selain itu, kemampuan santan gam yang dapat mengikat air hingga 32.300 lebih kurang 1.100 gram H2O per 100 gram solid, seperti yang dikemukakan oleh Cui pada tahun 2000. Kemampuan pengikatan air santan gam ini dapat mengakibatkan penurunan volume dan penguapan kadar air, sehingga air bebas yang teruapkan menjadi berkurang. Selanjutnya, kami ada mencari video Bu mengenai santan gam di YouTube. Berikut adalah video yang kami temukan. Nah, jadi dia digunakan untuk menggantikan gluten ya. Karena pada beberapa orang ada yang alergi terhadap gluten, jadi menggunakan santan gam ya. Soalnya suaranya nggak keluar. Di saya aja atau yang lain juga nggak keluar. Tapi kan ada subtitle. Tuh. Untuk 1 gram bisa mengentalkan apabila itu terputus. Oke. Proses pembustaannya. Untuk mengentalkan cairannya.
Oke. Oke, nah ini penggunaannya pada produk bakery ya. Jadi tadi ada yang gunakan untuk gluten free. Nah ini dia mau buat busa, tapi tidak ada krimnya ya. Oke, silakan boleh ditutup. Untuk selanjutnya bisa disaksikan sendiri karena masih lama ya. Ada 7 menit. Nah ini kayaknya yang ini lebih itu deh. Oke, saya ya. Nah, silakan. Ada lagi tambahan? Silakan. Demikian dari kelompok kami. Oke ya, tadi ya sudah dijelaskan bagaimana santan gam mengikat air ya dan Kalau ada kemampuan yang salah, mohon maaf. mengikat airnya. Oke, itu dia tadi. Sudah, silahkan selanjutnya. Ya, silahkan. Sudah habis, baru 2 kelompok. Sudah tidak ada lagi?
Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami di sini dari kelompok 4R1, yaitu tentang agar ingin menjelaskan kembali perbaikan dari kelompok kami, yaitu mengenai struktur dan sifat agar. Untuk struktur agar adalah ditentukan oleh fraksi yang memiliki kemampuan membentuk gel terbesar, yaitu agarose, dan agarose itu juga merupakan polisakarida yang sifatnya linear, netral, tanpa percabangan dan terdiri dari ikatan 1,3B, D, galaktosa, kemudian 1,4 A, L36, anhidrogalaktosa. Itu bisa diamati gambarnya bagaimana struktur dari agar. Kemudian sifat dari agar, yang pertama tidak larut dalam air dingin, tetapi terlarut dalam air mendidih. Kemudian suhu pembentukan agar adalah antara 35 sampai 39 derajat Celcius, dan titik leburnya adalah antara 85 sampai 95 derajat Celcius. Yang ketiga, dapat membentuk gel meskipun dalam konsentrasi larutan yang sangat encer. Yang terakhir itu ada stabilitas panas yang luar biasa. Sekian perbaikan dari kelompok kami. Sepertinya ada kami tayangkan sedikit video untuk proses agarnya. Terima kasih. Silakan. Oh, maaf, Bu. Itu tadi kami dari kelompok 3, Bu. Dari kelompok 3, Bu. Ya, terus ada videonya jadi? Ada, Bu. Ada, Bu. Tunggu sebentar, Bu, ya. Hilang ya? Maaf, Bu. Sepertinya ada kendala kami untuk men-share video, nggak bisa, Bu. Iya, silahkan. Itu aja yang ditambahin ya. Mekanisme pembentukan gel dan lain-lainnya sudah tersedia di slide-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, silahkan kelompok lainnya.
Sudah? Nggak ada lagi yang lain? Nanti kita viral di YouTube, Doing Nothing Together. Silahkan. Kalau deketan salah satunya matiin mikrofon laptopnya, di mute laptopnya bukan Zoom-nya, di mute laptopnya bukan laptopnya yang di mute ya, bukan Zoom-nya. Laptopnya di mute, Zoom-nya di mute. Oke, silahkan. Bisa Denny? komputernya. Komputernya di mute, Zoom-nya di mute juga, dua-duanya. Ah, ya, sudah. Izin sebelum Ibu, mungkin ada beberapa tambahan dari kelompok kami. Mungkin bisa dijelaskan sama Saudari Indah. Silakan Indah. Please move this window away. Boleh Indah, silakan Indah. Halaman ke-6, Den. Slide ke-6, Den. Halo Indah. Iya lagi slide ke-6. Enggak dengar suaranya. Silakan. Ya, lanjut Denny. Next. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penambahan dari presentasi sebelumnya. Mengenai mekanisme pembentukan gel pada CMC. Mekanisme pembentukan gel yang penggunaan CMC adalah melalui proses entanglement atau perpanjangan rantai polimer. Setelah CMC didispersikan dalam air, rantai polimer dari CMC akan mengalami perpanjangan dan akan membentuk rangkaian rantai polimer yang tidak beraturan, sehingga air akan terjebak dalam rantai polimer yang terbentuk.
slide ke-13 dan. Lagi Slide Dan. ke berapa dah? Ke-13. 13. Itu berapa ini? Bentar. 13. Nah, selanjutnya teknik ekstraksi pada CMC. Optimalisasi sintesis CMC dipengaruhi oleh suhu dan lama waktu reaksi pada proses karboksimetilasi. Media pelarut organik yang digunakan, konsentrasi alkali, dan jumlah sodium monokloroasetat yang digunakan. Nah, ini adalah diagram pada reaksi sintesis CMC. Yang A itu menunjukkan alkalization step, yang kedua itu ada purification step. Next then. Nah, yang sifat CMC. Yang mana dah? Itu yang PPT yang terbaru Dan. Ini kayaknya masih yang masih belum yang terbaru ini. Oh, PPT-nya. Oke, bentar. 13 tahun. Satu slide lagi ya? Oke. Saya rasa itu aja dulu ya untuk tim ini. Silakan. Oh, bisa? Dapat, Denny? Ya, Bu. Habis kuat. Oke, kalau nggak dapat bisa kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Tutup dulu share screen-nya. Oke, next. Siapa lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yola Jolanda Abdillah, perwakilan dari kelompok 5, yaitu kelompok pektin. Saya akan menjelaskan lanjutan dari PPT yang kemarin. Di situ ada struktur pektin. Dapat kita lihat yang sebelah kiri itu adalah struktur pektin. Next. Ayo, apa yang merah tuh, apa yang biru, terus kenapa muter-muter? Ya, ini struktur 3 dimensinya. Nanti pelajarin lagi ya. Kalau ini struktur Ya, 3 baik, dimensinya. Bu. Bisa kita lihat itu merupakan sifat dari pektin. Yang pertama yaitu koloid reversibel, yaitu dapat dilarutkan dalam air, diendapkan, dikeringkan, dan dilarutkan kembali tanpa perubahan sifat fisiknya. Pada penambahan air pada pektin, kering akan terbentuk gumpalan seperti pasta yang kemudian menjadi larutan. Proses tersebut dapat dipercepat dengan ekstraksi dan penambahan gula. Larutan pektin yang berupa larutan koloid bereaksi asam terhadap dalam pelarut organik lainnya seperti metanol, aseton, atau propanol. Larutan pektin akan meningkat dengan derajat esterifikasi dan turunnya berat molekul. Semakin mudah pektin larut dalam air, maka akan semakin mudah untuk mengendapkannya dengan suatu elektrolit. Larutan dari pektin bersifat asam karena adanya gugus karboksilat. Pemanasan dengan asam akan menyebabkan hidrolisis gugus ester metil seperti halnya hidrolisa ikatan glikosida yang akhirnya menjadi asam galakturonat. Kemudian berat molekul dari pektin yaitu rata-rata sangat bervariasi sekitar antara 3.000 hingga 300.000 tergantung pada sumber, metode pembuatan, dan metode pengukuran. Sedangkan viskositas larutan pektin bergantung pada berat molekul. Selanjutnya kami akan menampilkan sedikit video tentang proses pembuatan gelatin. Pektin maksudnya, Bu.
itu tadi ya, jadi dia buat pektinnya ya, pertama ekstraksi, terus kasih asam klorida HCl ya, HCl, baru ada alkohol. Bisa ya kita ngerjainnya kok kalau mau. Ya, nanti masalah praktikum kita diskusikan lagi. Ya, seru ya. Nah, itu saja. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, Oke. terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, silakan selanjutnya. Ini kan belum selesai ya. Ujian itu saya buka jam 5, tapi bisa dikerjakan kapan saja. Durasinya ketika kalian mengerjakan itu adalah 1 jam. Nah, jadi terserah kalian mau mengerjakan kapan. Ya, ujiannya ya. Boleh nanti malam, boleh besok pagi, ya belum nggak saya tutup. Ya, jadi yang penting ketika kalian buka mulai mengerjakan startnya 1 jam. Oke, ya. Silahkan lanjut. Habis? Ada lagi? Ada lagi? Sambil nunggu teman ya kalau masih ada. Ingat ya ujiannya dari materi yang saya berikan, jadi saya nggak nerima kalau searching di Google jawabannya. Ya, jawab berdasarkan apa yang kalian baca. Ya, persepsi kalian masing-masing. Kalau kalian googling, saya akan tahu jawabannya dari Google. Silakan, ada? Habis? Kalau ada, tolong jawab ada. Kalau habis, tolong jawab habis. Sepertinya udah habis, Bu. Udah habis, Bu. Habis ya? Nggak ada lagi yang mau tambah? Dari tadi ditunggu nggak ada, Bu, makanya. Itu kan kata kamu. Dah, nggak ada lagi? Kalau nggak ada, bisa kita ujian sekarang. Ya, jadi hati-hati buka e-learning-nya. Kalau memang benar-benar mau dikerjakan, silahkan dibuka. Jadi ketika kalian buka, kalian mulai, nah itu akan terhitung menitnya, gitu ya. Sambil penutupan saya kasih sedikit deh. Oke, kelihatan ya? Ini yang Ya, Bu, kemarin kelihatan, Bu. sambungan yang kemarin ini materinya sudah tersedia di e-learning ya kalau mau di-download. Kemarin kita udah cerita dari tumbuhan kan ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang dari hewan, ada gelatin, kitosan sama ada kasein ya. Nah, kalau gelatin ini tadi sudah dijelaskan ya sama temennya ya. Nah, jadi kita mengekstrak kolagennya ya. Nah, jadi isinya itu protein ya, kemarin diceritain sama temennya ya, ini dia persentase kandungan yang terdapat pada gelatin seperti itu ya. Jadi biasanya bisa terdiri dari 50 hingga 1000 asam amino ya. Nah, jadi berat molekulnya itu sekitaran 90.000 gram per mol ya. Jadi berbeda-beda tadi ya beratnya tergantung isinya. Ya, dia larut air, asam asetat, dan pelarut alkohol. Ini mudah larut pada suhu 71 derajat Celcius. Nah, makanya untuk melarutkannya biasanya dengan cara pemanasan seperti itu ya. Gelatin sifatnya mudah berubah secara reversibel ya dari bentuk solid ke gel yang membengkak dan mengembang dalam air dingin ya, dapat membentuk film, mempengaruhi viskositas suatu bahan dan dapat melindungi sistem koloid. Nah, ini tadi kemarin temannya juga cerita ada 2 tipe, tipe A sama tipe B.
Ya, jadi biasanya tipe A itu dibuat dari kulit hewan, ya, terutama kulit babi tadi yang di video tadi, ya, di video tadi dia pakai kulit babi. Nah, sehingga proses pelunakannya dapat dilakukan dengan cepat, ya, dengan metode asam, ya, atau A, asid. Nah, sedangkan tipe B ini diolah dari tulang lebih keras, ya. Nah, jadi apa namanya, sehingga prosesnya perlu lama. Ya, jadi apa namanya, menggunakan larutan basah. Ya, ini yang kemarin temannya cerita disalah artikan. Ya, jadi seolah-olah yang dari babi itu yang A aja, yang B enggak. Padahal bisa jadi yang B itu juga dari tulang babi bisa. Ya, jadi bukan hanya dari tulang sapi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita punya kitosan. Kitosan itu yang dari biasanya sih diambil dari apa namanya, cangkang. Tunggu dulu. Share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Iya. Bu. Oke. Nah, jadi biasanya dari cangkang apa namanya, udang ya. Nah, jadi apa namanya, dimanfaatkan untuk membuat gitosan seperti itu ya. Nah, ini struktur dari kitosan ya. Nah, kitosan tidak larut dalam air, namun larut dalam asam. Ya, jadi viskositasnya tinggi. Nah, jadi sebagian besar reaksi karakteristik kitosan merupakan reaksi karakteristik kitin, ya. Biasanya digunakan pada pembuatan bakso, ya, dan edible film. Ini dia. Ini selanjutnya ada kasein. Kasein itu protein susu, ya, protein susu. Ya, jadi komposisinya itu dia 80% dari komposisi keseluruhan protein susu. Ya, jadi kalau gelatin tadi ada gelatin, ada kitosan, ada kasein contoh lainnya ya. Oke, ini kasein. Selanjutnya ada rumput laut ya, contohnya ada alginat sama keragenan ya, sama agar tadi yang diterangkan sama temennya. Nah, jadi keragenan ini ya dari rumput laut famili Rhidopiceae ya, sama ini teman-temannya ya. Jadi kalau keragenan ini ada lambda, ada kappa ya, sama ada iota ya. Jadi beda-beda ya. Jadi tergantung dari proses ekstraksinya ya. Nah, dan sehingga sifatnya juga berbeda, sehingga nanti penggunaannya pada produk juga berbeda ya. Selanjutnya ada alginat ya. Alginat ini ganggang coklat ya, ini genusnya, ada macam-macam. Nah, sifatnya membentuk gel tadi ya, dan menyebabkan senyawa ini banyak digunakan sebagai emulsifier. Ya. Ini yang dari mikroba ya, santan gam tadi sudah diterangkan juga ya, sama Xanthomonas campestris ya yang memproduksinya. Ya. Nah, santan gam ini dari 5 gugus sakarida penyusunnya. Ya, jadi masing-masing itu ada 2 gugus glukosa, 2 gugus manosa, dan 1 gugus asam glukuronat. Ya. Jadi dia viskositasnya tinggi, tadinya ada berapa banding berapa gitu ya. Jadi 1 bagian air, 1 bagian santan gam itu bisa mengikat 1000 bagian air tadi ya, yang temannya cerita. Ya, nah jadi populer di bidang industri ya, tadi ada digunakan untuk pembuatan bakery ya, non gluten. Nah, selanjutnya ada hidrokoloid sintesis ya, jadi diperoleh dari proses sintesis kimiawi. Nah, jadi tidak hidrokoloid jenis ini ya tidak dapat menyaingi hidrokoloid alami ya, dari segi keamanannya pasti lebih aman yang alami. Nah, ada contohnya, ada PPP, polyvinyl pyrrolidin, ya, ada karbopol sama polyox. Oke, itu saja tambahan materinya. Ya, tadi masing-masing juga sudah kalian tambahkan dalam presentasi kalian. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanya? Isi absen sudah ya? Sudah, Bu. Oke, nanti absen ujiannya biar saya yang isi berdasarkan siapa yang ngerjain ujiannya. Ya, saya tunggu sampai besok kali ya.
Sampai jam berapa mau ujian? Biar saya buat pengaturan closingnya setelah jam tersebut tidak bisa diakses. Besok jam 4 kali. Iya. Ya, saya tutup besok jam 4 ujiannya. Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, selamat ujian. Sampai ketemu lagi saat praktikum. Ya, nanti jadwalnya akan saya infokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.